Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua. Ketemu lagi dengan saya Bunda Kiamah. Gimana kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat, lancar urusannya, selalu dalam lindungan Allah SWT. Nah sahabat semua, pada video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara merawat anggrek supaya tetap subur, bertunas banyak, kemudian akarnya juga sehat, terutama di musim hujan seperti ini. Karena kadang-kadang di musim hujan anggreknya itu malah pada busuk, mungkin jamuran, karena di musim hujan itu kelembapannya sangat tinggi ya, apalagi di beberapa daerah curah hujannya pun sangat tinggi. Nah terutama ini di bulan Desember, kemudian nanti Januari, Februari intensitas hujan masih sangat tinggi. Nah, di sini saya akan berbagi tips cara merawat anggrek di musim hujan supaya tetap sehat, tetap subur anggreknya. Kemudian akarnya juga baik, tunasnya banyak. Nah, di video kali ini akan saya tampilkan beberapa tanaman anggrek yang kondisinya sehat ya. Yang pertama tipsnya adalah pada waktu kita memilih pot untuk menanam anggrek, itu harus tepat. Maksudnya tepat adalah nanti kita menyesuaikan untuk cara perawatannya. Nah, di sini contohnya menggunakan pot plastik. Bisa menggunakan pot dari apapun ya. Bisa menggunakan papan pakis, bisa ditempel di pohon, bisa menggunakan pot plastik seperti ini, bisa menggunakan pot yang dari gerabah. Nah, pemilihan pot ini nanti apabila sudah kita pilih, kita perawatannya pun disesuaikan dengan potnya. Ini walaupun menggunakan pot plastik, tanamannya tetap sehat loh sahabat semua. Ini terlihat daunnya hijau segar, kemudian akar-akarnya pun tumbuh dengan baik. Kemudian juga muncul daun baru. Ini menandakan pertumbuhan anggreknya baik, tidak terganggu dengan potnya. Karena walaupun menggunakan pot plastik, di bagian bawah ada lubangnya, sehingga pada waktu menyiram airnya tidak menggenang di dalam pot, namun juga tetap turun ke bawah, keluar lewat bagian bawah pot. Tidak ada air yang menggenang. Nah, ini kebetulan anggreknya ditaruh di teras. Pada waktu hujan tetap mendapatkan tampias air hujan. Tetap kondisinya basah pada waktu hujan. Padahal saat ini hujan setiap hari ya sahabat semua. Nah, dengan kondisi itu sahabat tidak perlu khawatir karena ini di bagian bawah potnya itu ada lubangnya. Nah, ini Dorotis ya, ada beberapa spike terlihat ya sahabat semua. Nah, untuk Dorotis ini rimbun, akarnya juga sehat, daun-daunnya juga sehat, tidak menunjukkan ada bakteri. Kemudian yang kedua adalah pemilihan media tanam. Nah, pada waktu kita menanamnya di pot plastik seperti tadi, media tanamnya pilihlah yang poros air seperti arang, pakis cacah. Nah, pada waktu ditanam di pohon seperti ini, kita tidak perlu merisaukan tentang media tanamnya karena medianya langsung pada pohonnya. Ini sangat sesuai dengan kondisi anggrek di alam. Pada kehidupan habitat aslinya, anggrek biasanya tumbuh di alam. Nah, ini untuk Oncidium golden shower. Oncidium golden shower ini memang biasanya sangat rimbun dan tentu saja juga akan rajin berbunga. Pada waktu musim panas, untuk anggrek Oncidium ini bunganya akan lebih banyak karena anggrek ini sangat suka panas. Nah, di musim hujan seperti ini tetap berbunga, namun jumlahnya tidak sebanyak pada waktu musim panas. Anggrek Oncidium ini bisa berbunga sewaktu-waktu, tidak hanya musim-musim tertentu. Kemudian di sini juga ada anggrek tirai Apilum, ada Anosmum gigantea, ini juga ditanam dengan cara ditempel di pohon. Nah, ini karena ditempel di pohon, dia tidak ada naungan
naungannya ya hanya dari pohon induknya, sehingga pada waktu hujan maupun panas tentu saja terkena air hujan dan terkena panas juga. Dan panasnya pun dapat di sepanjang hari ya sahabat semua. Dan dengan cara seperti itu pun tanamannya rimbun seperti ini, anaknya banyak, ini malah di pohonnya itu jadi banyak sekali tanaman yang menempel. Tidak hanya Anosmum Gyanthea, namun juga ada Apilum, kemudian ada anggrek larat juga di sini. Ini terlihat daun-daunnya pun tetap tumbuh dengan baik, hijau segar. Kemudian yang ketiga, agar anggreknya ini banyak tunas seperti Cattleya ini, nah, adalah pemilihan tempat yang tepat. Nah, pada waktu ditempel di pohon ini pun kita harus memilih tempat di pohonnya itu yang tepat. Mau di bagian bawah, mau yang di bagian atas dari pohonnya, kita sesuaikan. Kemudian yang keempat adalah pupuk yang tepat. Nah, di video kali ini saya menggunakan salah satu pupuk cair ya. Karena memang pupuk cair ini lebih mudah diaplikasikan pada waktu menyiram anggrek. Kemudian untuk penggunaannya kita sesuaikan dengan dosis yang tertera pada kemasan. Memang di sini menggunakan NPK cair. Kemudian pada waktu sahabat semua menggunakan NPK yang tidak cair, kan pada waktu membeli di labelnya itu ada ketentuannya. Misalnya untuk 1 liter air seberapa banyak yang digunakan. Nah, itu kita sesuaikan dengan merek-merek yang kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan 1 sendok makan untuk 5 liter air. Ini ukuran untuk sprayer ini ya. Kemudian setelah itu saya tambahkan air sampai sprayer ini terisi 5 liter air. Kemudian setelah cukup penuh, sudah terisi 5 liter air, kita pompa supaya pupuknya tercampur dengan baik. Nah, penggunaan pupuk NPK cair memang lebih mudah ya. Nah, setelah itu tinggal kita spraykan seperti ini. Kita spraykan secara merata. Nah, sering sahabat semua tanya, gimana kalau daun terkena NPK? Ya aman-aman saja, karena selama ini pada waktu saya memupuk menggunakan NPK cair ini, tidak hanya di bagian media saja, namun ke semua bagian tanaman. Pada daunnya, pada batangnya, kemudian pada medianya. Namun, untuk anggrek-anggrek yang sedang berbunga, jangan terkena pupuknya ya sahabat semua, supaya bunganya lebih awet. Karena kalau bunganya terkena pupuk, nanti akan lebih mudah layu. Jadi jangan terkena pada bunganya. Caranya seperti ini aja. Nah, ini anggreknya pun menjadi rimbun ya sahabat semua. Cukup mudah kan untuk memberikan pupuk pada anggrek. Kita spraykan secara merata seperti ini. Nah, untuk tips yang kelima adalah waktu penyiraman ya sahabat semua. Nah, pada waktu menyiram anggrek, untuk penyiraman rutin kan kita hanya menggunakan air saja. Kemudian kalau pada waktu pemupukan seperti ini, kita langsung menyiram dan memupuk. Nah, pada waktu kita hanya menyiram saja, kita bisa menyiram sesuai dengan medianya. Apabila kita menggunakan media arang yang poros air, tentu saja penyiraman harus sering-sering kita lakukan, apalagi kalau cuacanya sangat panas. Penyiraman bisa kita lakukan setiap hari. Namun, apabila kita menggunakan media seperti moss itu kan sifatnya menyimpan air, sehingga pada waktu menyiram, ya kita lihat apakah mossnya sudah kering atau masih basah. Kalau masih basah, ya penyiraman bisa kita tunda. Kalau sudah kering, penyiraman bisa kita lakukan. Nah, untuk tanaman-tanaman yang ditanam dengan cara ditempel di pohon ini pun sama ya. Waktu penyiramannya kita lihat, kita sesuaikan dengan kondisi cuacanya. Kalau di musim hujan seperti ini, praktis kita tidak akan pernah menyiram karena mendapatkan air hujan setiap hari ya, untuk bulan-bulan seperti ini, bulan Desember, Januari, Februari. Nah, namun untuk anggrek-anggrek yang
ditaruh tidak mendapatkan air hujan, tentu saja kita perlu memperhatikan waktu penyiramannya tadi. Nah, ini grama yang ditanam di pot, kemudian medianya arang. Nah, penyiraman bisa kita lakukan 2 hari sekali atau sehari sekali melihat kondisi cuacanya. Nah, sahabat semua, itu tadi 5 tips untuk merawat anggrek di musim hujan supaya anggreknya tetap sehat, daunnya segar, beranak banyak seperti ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan anggrek-anggrek sahabat semua pun dapat tumbuh dengan baik, subur seperti anggrek-anggrek saya. Sehat selalu ya sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.